여러분 안녕하세요. Oke, lanjut ke poin 12. Perhatikan, jika akad berakhiran e, tinggal ditambahkan yo. Mudah kan? Jika akad berakhiran e, tinggal ditambah yo, gitu aja. Langsung ke contoh. Perhatikan yang pertama, neta. Neta. Tanya harus dihilangkan dulu, tinggal ne. Dia kan berakhiran huruf vokal e, jadi langsung aja ditambahkan yo. Jadi berubah menjadi neo. Neo artinya membayar. Contohnya misalnya 돈으로 내요. 돈으로 내요, membayar dengan uang. Untuk tata bahasa yang ero itu artinya dengan ya. Itu nanti aja kalau udah waktunya itu nanti akan aku kasih tahu kan ke teman-teman. Yang penting perubahan akhiran dulu ya. Oke, kosakata yang kedua perhatikan boneta. Boneta, tanya harus dihilangkan dulu tinggal bone. Bone. Karena dia berakhiran huruf vokal e, langsung aja ditambahkan yo. Jadi boneta, boneta berubah menjadi boneyo. Boneyo artinya mengirim. Misalnya, 아저씨가 소포를 보내요. Paman mengirim paket. Seperti itu ya contohnya. Oke, sekarang untuk perbandingannya dengan kalimat formal yang bentuk biumnida, semnida. Perhatikan kosakata yang pertama, neta. Neta. Tanya dihilangkan tinggal ne, karena dia berakhiran huruf vokal e, langsung ditambahkan yo. Jadi neta berubah menjadi neo. Seperti itu. Selanjutnya kalau diubah ke kalimat formal yang bentuknya biumnida atau semnida, sama tanya harus dihilangkan tinggal ne. Karena ne itu berakhiran huruf vokal, langsung aja dimasukkan rumus yang biumnida. Jadi neta berubah menjadi nemnida. Nemnida. Perbandingannya perhatikan, neyo nemnida. Neyo nemnida artinya membayar. Terus kosakata yang kedua perhatikan di sini, boneta. Boneta. Tanya harus dihilangkan tinggal bone. Bone. Langsung aja ditambahkan yo menjadi boneyo. Boneyo. Terus kalau diubah ke kalimat formal yang bentuk biumnida atau semnida, sama tanya juga harus dihilangkan tinggal bone. Karena dia berakhiran huruf vokal e, langsung aja dimasukkan rumus biumnida. Jadinya menjadi bonemnida. Bonemnida. Perbandingannya perhatikan, boneyo, bonemnida. Boneyo, bonemnida. Artinya mengirim. Oke, lanjut ke poin 13. Perhatikan, jika akad berakhiran b atau biep, maka b-nya harus diubah menjadi woyo. Woyo. Jika akad berakhiran b, b-nya diubah menjadi woyo. Langsung aja ke contoh. Yang pertama, topta. Topta. Tanya dihilangkan tinggal top. Top kan berakhiran huruf b atau biep ya. Jadi b-nya ini harus diubah menjadi woyo. Jadi topta berubah menjadi 더워요. 더워요 artinya panas. Misalnya contohnya kayak 날씨가 더워요. 날씨가 더워요 artinya cuacanya panas. Terus contoh yang kedua perhatikan. Di sini ada 춥다. 춥다. Tanya dihilangkan tinggal cup ya kan. Dia juga berakhiran huruf konsonan b. Jadi b-nya ini harus diubah menjadi woyo. Jadi 춥다 berubah menjadi 추워요. 추워요 artinya dingin. Contohnya misalnya 눈이 추워요. 눈이 추워요. Saljunya dingin. Nah, sekarang untuk perbandingannya dengan kalimat formal yang bentuk biumnida atau semnida, perhatikan. Yang pertama, topta. Topta. Kayak yang barusan ya, jadi tanya harus hilangkan, b-nya ini harus diubah menjadi woyo. Jadi topta berubah menjadi 더워요. 더워요. Ya kan? Terus kalau diubah ke kalimat formal yang bentuknya biumnida atau semnida, sama tanya harus dihilangkan, tinggal top gitu ya. Top, top, tinggal top. Jadi karena berakhiran huruf konsonan, langsung aja ditambahkan rumus yang semnida. Jadi topta berubah menjadi topsemnida. Topsemnida. B-nya nggak usah diubah, jadi tetap aja langsung ditambahkan semnida. Seperti itu.
Terus kosakata yang kedua perhatikan 춥다. 춥다. Tanya dihilangkan tinggal 춥 ya kan? 춥. Dia kan juga berakhiran huruf konsonan B ya. B-nya ini harus diubah menjadi woyo. Jadi 춥다 berubah menjadi 추워요. 추워요. Seperti itu. Terus kalau diubah ke kalimat formal yang bentuknya 핍니다 atau 습니다, caranya sama, tanya harus dihilangkan tinggal 춥. Ya kan? 춥. Tinggal 춥. Langsung aja masukkan rumus yang 습니다. Jadi 춥다 berubah menjadi 춥습니다. 춥습니다. Perhatikan ya perbandingannya 추워요. 춥습니다. 추워요. 춥습니다. 추워요. 춥습니다. Artinya dingin, oke? Oke, sekarang poin 14, perhatikan ini agak rumit ya. Jadi teman-teman harus fokus. Pelan-pelan aja. Poin 14, perhatikan jika AKD berakhiran D atau diget ya, berakhiran huruf D, maka huruf D-nya itu diubah menjadi R. Oke? Jika AKD berakhiran D, maka D-nya diubah menjadi R. Langsung aja ke contoh, perhatikan di sini yang pertama deta. Deta. Tanya harus dihilangkan dulu kan? Seperti ini. Nah, kalau tanya udah hilang kan ini tinggal det ya kan? Det. Nah, di sini kan berakhiran huruf diget D ya. D yang ini harus diubah menjadi R. Jadi berubah menjadi der. Ya kan? Der. Selanjutnya ditambahkan oyo. Kenapa? Karena di sini berakhiran huruf vokal E dan memiliki konsonan mati. Ini ada di aturan poin yang ke-7. Teman-teman bisa cek ya untuk poin yang ke-7. Jadi teta, tanya dihilangkan, tinggal det. D-nya yang sebagai huruf mati ini diubah menjadi R. Der, tambahkan oyo, berubah menjadi 들어요. 들어요 artinya mendengarkan. Contohnya, 오빠가 음악을 들어요. 오빠가 음악을 들어요. Kakak mendengarkan musik. Selanjutnya contoh yang kedua, perhatikan kota. Kota, tanya dihilangkan, tinggal kot, ya kan? Dia juga berakhiran huruf konsonan D atau diget. Huruf D ini harus diubah menjadi R. Jadi kot berubah menjadi kol. Kol, ya kan? Kol. Selanjutnya ditambahkan oyo. Kenapa ditambahkan oyo? Karena di sini kan berakhiran huruf vokal O dan memiliki huruf konsonan mati, jadi harus ditambahkan oyo. Ini juga ada di poin ke-7. Silakan dicek lagi untuk aturan poin yang ke-7. Jadi kota berubah menjadi koroyo. Koroyo artinya berjalan. Contohnya 할머니가 공원에 걸어요. 할머니가 공원에 걸어요. Artinya nenek berjalan ke taman. Nah, sekarang untuk perbandingannya dengan kalimat formal yang bentuk 빕니다 atau 습니다, perhatikan untuk kosakata yang pertama, deta. Deta, katanya dihilangkan, tinggal det ya kan? Det. Karena berakhiran D, D-nya ini harus diubah menjadi R. Jadi der, oke? Der. Selanjutnya, nah di sini ya, der. Selanjutnya karena dia berakhiran huruf vokal E dan memiliki huruf konsonan mati, ditambahkan oyo. Jadi deta berubah menjadi 들어요. 들어요. Selanjutnya jika diubah ke kalimat formal yang bentuk 핍니다 atau 습니다, caranya sama ya. Yang pertama tanya harus dihilangkan dulu, sret. Seperti ini tinggal det. Ya kan, det. Kalau untuk kalimat formal yang 빕니다 atau 습니다, huruf D ini nggak perlu diubah, yang perlu diubah hanya huruf R aja. Jadi kalau det karena dia berakhiran huruf konsonan, langsung aja dimasukkan rumus 습니다. Jadi deta berubah menjadi 듣습니다. 듣습니다. Perhatikan perbandingannya. 들어요, 듣습니다. 들어요, 듣습니다. Artinya mendengarkan. Selanjutnya kosakata yang kedua, perhatikan kota. Kota. Kotanya harus dihilangkan, tinggal kot. Karena dia berakhiran huruf D, D ini harus diubah menjadi R. Jadi kot berubah menjadi kol, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, kol itu berakhiran huruf vokal O ini dan juga memiliki huruf konsonan mati. Jadi ditambahkan oyo. Jadi kota berubah menjadi koroyo. Koroyo. Oke? Terus kalau diubah ke kalimat formal yang bentuk 핍니다 atau 습니다, tanya dihilangkan, tinggal kot. Dia berakhiran huruf konsonan, langsung aja dimasukkan rumus 습니다. Jadi kota berubah menjadi 걷습니다. 걷습니다. Perbandingannya perhatikan. 걸어요, 걷습니다.
걸어요 걷습니다. Artinya berjalan. Oke teman-teman, khusus untuk poin ini ada pengecualian. Jadi ada beberapa kosakata yang berakhiran huruf D itu enggak diubah ke huruf R. Jadi tetap pakai huruf D. Tapi kosakata itu enggak terlalu banyak, cuma beberapa aja. Nah, kebetulan yang aku ingat selama aku belajar bahasa Korea sejauh ini, 3 kosakata di bawah ini. Oke, langsung aja aku terangkan. Yang pertama, batta. Batta. Tanya dihilangkan, tinggal bat, ya kan? Dia kan berakhiran huruf konsonan D kan? Ini kan harusnya kalau menurut aturan yang barusan ya, itu kan harus diubah menjadi R kan D-nya. Tapi ini enggak diubah, jadi tetap D. Jadi batta tetap ya menjadi batayo, bukan barayo tapi batayo, artinya mendapatkan. Terus kosakata yang kedua, tata. Tata, tanya dihilangkan, tinggal tat. Dia kan berakhiran huruf konsonan D ya. Ini juga nggak diubah ke huruf R, jadi tetap dat. Jadi tetap ya menjadi datayo. Datayo artinya menutup. Terus yang ketiga, mita. Mita, tanya dihilangkan, tinggal mit. Dia berakhiran huruf konsonan D. D ini juga nggak diubah ke huruf R, jadi tetap mit, lalu ditambahkan oyo, karena ini sebelumnya berakhiran huruf vokal I dan juga memiliki huruf konsonan mati ya, jadi belakangnya oyo, jadi berubah menjadi mitoyo, bukan miroyo tapi mitoyo, artinya mempercayai atau percaya, seperti itu. Jadi kosakata bata, tata, sama mita tetap ya, D-nya, konsonan mati D-nya nggak diubah ke bentuk R, seperti itu, oke? Nah, sekarang untuk poin ke-15, perhatikan, jika AKD berakhiran R dan huruf sebelumnya vokal A atau O, maka R-nya itu dihilangkan dan ditambahkan layo. Riel plus rayo, jadi ini bacanya layo. Aku ulangi sekali lagi ya, perhatikan. Jika AKD berakhiran R dan huruf sebelumnya vokal A atau O, maka R-nya itu dihilangkan dan ditambahkan layo. Nah, sekarang langsung aja ke contoh. Perhatikan ya, contoh yang pertama untuk AKD pareta. Pareta, kan tanya harus dihilangkan. Nah, perhatikan di sini tinggal pare. Pare. Nah, di sini kan juga berakhiran R kan, R yang di sini ini loh. Dia kan berakhiran R, terus kita lihat huruf vokal sebelumnya. Di sini pare, huruf vokal sebelumnya kan vokal A, ya kan? Jadi R-nya harus dihilangkan dulu. Gini ya. Tinggal pa. Terus ditambahkan rumus rielayo. Berubah menjadi palayo. Palayo artinya cepat. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, perhatikan. AKD goreta, tanya harus dihilangkan dulu, tinggal gore. Dia kan juga berakhiran R kan. Terus kita lihat huruf vokal sebelumnya. Huruf vokal sebelumnya di sini vokal O, gore. R-nya harus dihilangkan dulu, tinggal ko. Terus ditambahkan rumus yang rielayo. Gol라요 artinya memilih. Oke, untuk contoh yang ketiga, perhatikan AKD 모르다. Kalau diubah ke kalimat formal bentuk ayo oyo, tanya harus dihilangkan, tinggal more. Tinggal more. Dia kan berakhiran R. Terus huruf vokal sebelumnya kan O. Jadi kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuk ayo oyo, R-nya harus dihilangkan, tinggal mo, terus ditambahkan rumus yang rielayo. Nah, berubah menjadi 몰라요. 몰라요 artinya tidak tahu. Nah, sekarang untuk perbandingannya dengan kalimat formal yang bentuknya 비읍니다 atau 습니다 ya. Perhatikan untuk contoh yang pertama tadi AKD pareta ya kan. Kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuknya ayo oyo, itu berubah menjadi palayo yang barusan kita pelajari ya.
Terus kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuknya 비읍니다, 씁니다. 빠르다, tanya dihilangkan, tinggal 빠르, 빠르. Dia berakhiran huruf vokal, langsung ditambahkan rumus yang 비읍니다. Jadi berubah menjadi 빠릅니다, 빠릅니다. Perhatikan perbandingannya. 빨라요, 빠릅니다, 빨라요, 빠릅니다. Artinya cepat. Nah, sekarang untuk poin yang kedua, perhatikan akad 고르다. 고르다. Kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuknya ayo, oyo, berubah menjadi 골라요, 골라요. Materi yang kita pelajari sekarang ya. Terus kalau 고르다 diubah ke kalimat formal yang bentuk 비읍니다, 씁니다. Tanya dihilangkan, tinggal 고르, 고르. Dia berakhiran huruf vokal, langsung ditambahkan rumus yang 비읍니다. Jadi 고르다 berubah menjadi 고릅니다, 고릅니다. Perhatikan perbandingannya. 골라요, 고릅니다, 골라요, 고릅니다. Artinya memilih. Terus untuk akad yang ketiga, perhatikan 모르다, 모르다. Kalau diubah ke kalimat formal yang bentuknya ayo, oyo, berubah menjadi 몰라요, 몰라요. Barusan yang kita pelajari. Terus kalau diubah ke kalimat formal yang bentuknya 비읍니다, 씁니다. Caranya tanya dihilangkan, tinggal 모르, 모르. Dia juga berakhiran huruf vokal, langsung ditambahkan rumus yang 비읍니다. Jadi 모르다 berubah menjadi 모릅니다, 모릅니다. Sekarang perhatikan perbandingannya. 몰라요, 모릅니다, 몰라요, 모릅니다. Artinya tidak tahu. Nah, sekarang untuk contoh kalimatnya, perhatikan. Tadi yang AKD pertama ya, perhatikan 빠르다, 빠르다. Contohnya misalnya kayak 시간이 너무 빨라요, 시간이 너무 빨라요. Artinya waktunya sangat cepat. Terus untuk contoh yang kedua, contoh kalimat yang kedua, AKD 고르다. Contoh kalimatnya 옷을 골라요, 옷을 골라요. Artinya memilih baju. Terus untuk contoh yang AKD ketiga, 모르다, 모르다. Contoh kalimatnya 저도 몰라요, 저도 몰라요. Artinya saya juga enggak tahu, saya juga tidak tahu. Seperti itu. Nah, sekarang untuk poin yang ke-16, perhatikan. Jika AKD berakhiran R dan huruf sebelumnya vokal O atau U atau I, maka R-nya dihilangkan dan ditambah loyo, loyo, real, loyo. Jika AKD berakhiran R dan huruf sebelumnya vokal O atau U atau I, maka R-nya dihilangkan dan ditambahkan loyo, loyo. Oke, langsung aja ke contoh. Untuk contoh yang nomor 1, perhatikan 고르다, 고르다. Tanya dihilangkan. Nah, tinggal 고르, 고르, ya kan? Jadi R-nya ini harus dihilangkan. Seret. Terus kan huruf vokal sebelumnya O. Jadi langsung aja dimasukkan rumus yang loyo. Nah, jadi berubah menjadi 걸러요, 걸러요. Artinya menyaring, menyaring. Terus untuk AKD yang kedua, contoh yang kedua, perhatikan 구르다, 구르다. Tanya dihilangkan, tinggal 구르, 구르. R-nya dihilangkan, tinggal 구. Nah, di sini kan huruf sebelumnya ada vokal U, ya kan? Jadi langsung aja dimasukkan rumus yang loyo, loyo. Nah, jadi berubah menjadi 굴러요, 굴러요. Artinya menggelinding atau berputar ya. Terus contoh AKD yang ketiga, perhatikan 지르다, 지르다. Tanya dihilangkan, tinggal 지르, 지르. R-nya kita hilangkan lagi, tinggal ci. Dia akan berakhiran huruf vokal I, ya kan? Huruf vokal I. Jadi dimasukkan rumus yang loyo. Nah, jadi berubah menjadi 질러요, 질러요. Artinya berteriak. Nah, sekarang untuk perbandingannya dengan kalimat formal yang bentuk 비읍니다, 씁니다. Perhatikan. 거르다, 거르다.
kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuk ayo oyo, tanya dihilangkan tinggal gore. Terus re-nya juga dihilangkan tinggal ko. Karena dia berakhiran huruf vokal o, langsung ditambahkan rumus yang eloyo. Jadi koreta berubah menjadi kolloyo. Seperti yang barusan kita pelajari ya. Terus kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuk 비읍니다, 씁니다, sama tanya juga dihilangkan, tinggal koro. Nah, untuk perubahan kalimat formal yang bentuk 비읍니다, 씁니다, re-nya nggak perlu diubah. Jadi cukup koro karena dia berakhiran huruf vokal, langsung aja ditambahkan rumus yang 비읍니다. Jadi berubah menjadi 고릅니다. Sekarang perhatikan perbandingannya. 걸러요, 걸읍니다. Artinya menyaring. Oke, selanjutnya untuk poin kedua perhatikan 구르다. Kalau diubah ke kalimat formal yang bentuk ayo oyo berubah menjadi 굴러요. Terus kalau 구르다 diubah ke kalimat formal yang bentuk 비읍니다, 씁니다, tanya dihilangkan, tinggal 구르, terus dimasukkan rumus yang 비읍니다. Jadi berubah menjadi 구릅니다. Sekarang perbandingannya perhatikan. 굴러요, 구릅니다. Artinya berputar atau menggelinding. Terus untuk akad yang ketiga perhatikan 지르다. Kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuk ayo oyo berubah menjadi 질러요. Nah, selanjutnya kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuk 비읍니다, 씁니다, 지르다 tanya dihilangkan, tinggal 지르, dia berakhiran huruf vokal, langsung ditambahkan rumus yang 비읍니다. Jadi 지르다 berubah menjadi 지릅니다. Sekarang perbandingannya perhatikan. 질러요, 지릅니다. Artinya berteriak. Nah, sekarang langsung aja ke contoh kalimatnya. Perhatikan untuk kalimat yang pertama ya, yang akad koreta tadi, koreta atau menyaring. Contoh kalimatnya, 오렌지 주스를 체에 걸러요. Artinya menyaring jus jeruk di penyaringan. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, contoh kalimat yang kedua, tadi kan akadnya 구르다 atau berputar atau menggelinding ya, artinya itu contoh kalimatnya 자전거 바퀴가 굴러요. Artinya roda sepeda menggelinding, seperti itu. Terus untuk contoh kalimat yang ketiga, akad 지르다 atau berteriak, contohnya perhatikan. 동생이 소리를 질러요. Artinya adik berteriak. Sorry itu artinya suara, tapi ini bisa diartikan adik berteriak, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya cuma 동생이 질러요 itu nggak boleh, harus ada 소리를 di depannya, seperti itu. Nah, perhatikan untuk poin ketiga ya teman-teman. Jadi 지르다 itu kalau mau diubah ke kalimat formal yang bentuk ayo oyo itu berubah menjadi 질러요. Mungkin teman-teman masih ingat untuk poin yang ke-6 kemarin ya. Poin yang ke-6 kan di situ kan aku jelaskan jika akad berakhiran huruf vokal e diubah menjadi oyo. Nah, di situ contohnya aku tuliskan 지르다 juga kan. Nah, ternyata salah ya teman-teman. Ini kesalahan dari saya karena saya kurang teliti waktu itu. Jadi memang kalau untuk materi kalimat formal yang bentuk aya oyo atau ao yang seperti itulah ya, itu memang menurut aku emang sampai sekarang pun aku kadang masih mengalami kesulitan gitu loh. Jadi memang sulit. Tapi ini sangat penting sekali teman-teman. Soalnya nanti untuk kedepannya banyak sekali rumus yang pasti menggunakan perubahan ayo oyo ini, perubahan ao he yang seperti itu. Jadi memang ini untuk poin ini teman-teman diharapkan untuk fokus ya, pelan-pelan aja, emang karena kita masih pemula ya, apalagi kita kan belajarnya secara otodidak. Jadi emang harus pelan-pelan gitu loh, nggak bisa dipaksakan. Ini pokoknya teman-teman paham dulu, nggak harus hafal tapi cukup paham dulu ya.